wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-hadits sadis, kita masuk hadis yang ke-6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa ifu ta'ifa nisa'ukum. Haditsun hasan rawahu Tabrani. Nabi pernah bersabda, birru aba'akum, hendaklah kalian berbakti kepada orang tua kalian. Wa ifu tabirrukum abna'ukum, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Wa ifu ta'ifa nisa'ukum, dan hendaklah kalian menjaga diri, menjaga pandangan dari perempuan-perempuan yang bukan istrinya kalian. Niscaya istri-istri kalian bisa menjaga dirinya dari laki-laki yang bukan suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi di hadis ini nanti dia punya 3 pembahasan inti. Yang pertama, masalah adil. Jadi Islam itu punya konsep adil. Yang kedua, pembahasan bakti orang tua. Yang ketiga, pembahasan tentang menjaga pandangan. Yang pertama, masalah adil, itu Allah itu di antara sifat-sifatnya Allah al-adlu. Allah itu zat yang maha adil. Dan di ayat-ayat Quran banyak yang menjelaskan tentang masalah adil ini. Di antaranya, wa hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ketika kita melakukan baik, balasannya kebaikan. Atau juga di antaranya ayat yang lain, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat kebaikan sedikit pasti dilihat balasannya. Orang yang melakukan kejahatan walaupun kecil pasti nanti ada balasannya. Ada juga di antaranya ayat lain, man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Barang siapa yang berbuat baik, falinafsih, maka ntar dia sendiri yang dapat kebaikannya. Wa man asaa fa 'alaiha, barang siapa yang berbuat buruk, ya nanti keburukannya akan menimpa dia juga. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid, dan tidaklah Allah itu zalim terhadap hambanya. Maknanya Allah itu maha adil. Jadi secara umum konsepnya Islam itu adil. Berbuat baik ya bakal dapat kebaikan, berbuat jahat bakal dapat kejahatan. Nah, yang di hadis ini diperinci lagi, dikhususkan masalah bakti sama anak dan masalah menjaga pandangan. Tadi Nabi bilang kalau kita berbakti sama orang tua, nanti anak kita bakal berbakti. Kalau kita menjaga pandangan dari perempuan yang bukan istri kita, nanti istri kita bakal bisa menjaga pandangan dari yang bukan suaminya. Itu yang pembahasan pertama. Jadi Islam itu punya konsep adil. Yang pembahasan kedua, birrul walidain, bakti terhadap orang tua. Apa sih birrul walidain itu? Bakti orang tua itu taatul walidain fi ghairi maksiyah. Nurut terhadap orang tua, tapi kalau yang disuruh bukan maksiat. Kalau yang disuruh maksiat, kita enggak boleh nurut. Dan nanti orang tuanya termasuk orang tua yang durhaka. Kan kalau yang sering kita dengar anak durhaka, cuman orang tua ada juga yang durhaka.
Orang tua yang mengarahkan anaknya ke maksiat, itu jadi orang tua yang durhaka. Nah, bakti kepada orang tua itu kita mentaati orang tua kalau bukan menyuruh maksiat, wal ihsan ilaihima qaulan wa fi'lan, dan kita buat baik kepada orang tua baik qaulan ataupun fi'lan. Kemudian yang dimaksud orang tua itu usulakum wa in alau, orang tua dan ke atasnya. Jadi yang dimaksud, yang diperintahkan Nabi bakti orang tua bukan sekedar ayah dan ibu, bahkan ke atasnya, kepada kakek kita juga, kepada nenek kita juga. Itu yang dimaksud bakti orang tua. Dan bukan pas kecil aja, walaupun mungkin sekarang sampean posisinya sudah jadi orang tua juga, ya tetap bakti sama orang tuanya. Bukan mentang-mentang oh saya udah orang tua juga, tetap di mata orang tua kita masih anak. Setua-tuanya kita di mata orang tua kita masih anak. Jadi kewajiban berbakti terus sampai orang tua meninggal. Nah, itu yang banyak hilang tuh. Kalau orang sudah besar, dia merasa sudah orang tua juga, sudah nggak merasa dirinya sebagai anak, sehingga baktinya mulai kurang. Bahkan kalau di sebagian daerah-daerah yang mungkin dia kurang terdidik masalah agama, orang tuanya ditaruh panti jompo, nggak diurus. Dia pengen hidup tenang, orang tuanya taruh panti jompo. Ini bahaya nih, bisa masuk durhaka. Maksud kalau orang tuanya nggak ridho, dia merasa terhinakan, anaknya nggak mengurusin, bisa jadi durhaka tuh. Kalau orang tuanya sampai sakit hati, ditaruh di panti jompo. Nah, itu berbakti orang tua. Berbakti orang tua, Allah banyak memfirmankan di Al-Qur'an, wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Allah sudah mewajibkan kamu enggak boleh menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbakti sama orang tua, berbuat baik dengan orang tua. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an yang mewajibkan kita berbakti dengan orang tua. Dan tadi disebutkan qaulan wa fi'lan. Berbakti dengan orang tua itu baik ucapan maupun perbuatan. Fa amal qaulu, kalau berbakti dengan orang tua dengan ucapan, fa yatamatsal fi tibil kalam, yaitu ma'ruf, kita ngomongnya harus bahasa yang lembut, wa husnul bisyir, dan harus punya wajah yang sumringah, wa tawaddud ilaihima, dan harus kasih sayang sama orang tua. Wa amal, adapun berbakti dengan orang tua dengan pekerjaan, fa yatamatsal fi husnil khuluq, itu dengan akhlak yang bagus, wa riqatit taba, dan dengan tabiat yang tidak keras. Nah, kalau kita sudah melakukan dua itu, baru kita tergolong orang-orang yang berbakti dengan orang tua qaulan wa fi'lan. Nah, berbakti orang tua ini kalau kita baca di sejarah-sejarahnya ulama, mereka banyak tuh di antara terjemahnya atau manakibnya yang berbakti sama orang tua. Kalau kita ambil dari zaman atas, kalau di zaman tabi'in, di zaman sahabat, ada satu orang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini dia hidup sezaman sama Nabi, tapi dia nggak pernah ketemu sama Nabi. Uwais Al-Qarni dia hidup sezaman sama Nabi, beriman sama Nabi, cuman dia nggak pernah ketemu sama Nabi. Saking dia sibuknya berbakti sama ibunya, sampai dengan baktinya dia kepada ibunya, dia punya derajat tinggi sampai diucapkan sama Nabi dia itu majhulun fi ahlil ardi ma'rufun fi ahlis sama. Uwais Al-Qarni ini di dunia orang nggak ada yang kenal, bahkan mungkin ada sebagian yang mencap ini orang gila, karena dia tokoh yang zuhud gitu, pakaiannya nggak lusuh, bahkan dia kadang makannya ngambil serpihan-serpihan roti.
sepian roti, nyari-nyari roti-roti yang sudah dibuang, dapat sedikit, itu pun masih dibagi dua lagi, jadi disedekahkan ke orang, satu buat dia. Dan ini dia sudah kondisinya sudah kurang sekali, dia masih sedekah. Terus dia kalau ibadah sudah nggak, kalau sudah sholat malam terus sampai subuh. Walhasil dia ini orang soleh. Dia cuman di bumi nggak ada yang kenal, di langit terkenal dia. Nah, Uwais Al-Qarani ini dia termasuk orang yang bakti sama ibunya sampai Allah angkat derajatnya, punya doa yang mustajab. Bahkan Nabi pun pernah memerintahkan Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar untuk minta doa ke Sayyidina Uwais Al-Qarani. Itu Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar nyari Uwais Al-Qarani 10 tahun nggak ketemu-temu. Karena memang ini orang agak tertutup, jarang tahu, nyari 10 tahun baru ketemu, akhirnya minta doa. Itu saking dia dapat kemuliaan dari berbakti sama ibu. Itu Uwais Al-Qarani. Dan sebagian ulama menobatkan Uwais Al-Qarani ini sebagai Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, tabi'in yang nomor 1. Tabi'in itu generasi di bawahnya sahabat, Uwais Al-Qarani. Dan begitu juga ulama-ulama banyak yang punya manakib-manakib bakti sama orang tua luar biasa. Di antaranya yang terkenal kalau dari kalangan habaibnya ada Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang bikin Maulid Simtud Duror. Itu dia saking baktinya sama ibunya, dia pernah berkata, seandainya ibu saya ini sudah nggak punya harta sama sekali, kemudian saya dibawa ke pasar, saya dijual sebagai budak di pasar untuk memenuhi kebutuhan ibu saya, maka saya akan siap untuk dijual untuk memenuhi hajatnya ibu saya. Itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada lagi muridnya Habib Ali bin Muhammad, namanya Habib Ali Al-Habsyi juga, cuman dia di Jakarta. Kalau antum pernah ke Jakarta itu ada namanya Majelis Kuitang. Di daerah Kuitang itu majelis besar dan masih bertahan sampai sekarang, umurnya sudah 100 tahun lebih. Majelis Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, itu majelis luar biasa besarnya, ulama yang soleh luar biasa, dan dia baktinya sama orang tua luar biasa. Pernah satu waktu Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi ini dia dakwah ke Surabaya. Dia dakwah ke Surabaya, di tengah perjalanan ditelepon sama ibunya, dihubungi lah gitu. Mungkin zaman dulu belum ada telepon atau gimana. Walhasil dihubungi sama ibunya, disuruh balik ke Jakarta. Langsung seketika itu juga acara batal, balik dia ke Jakarta. Jadi dia nggak nunda-nunda, kalau ada urusan orang tua langsung balik. Itu Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, atau lebih dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Hasil banyak tuh ulama-ulama yang manakibnya luar biasa. Karena memang bakti sama orang tua ini pahalanya gede, dosanya gede. Pahalanya gede, kalau kita nggak melakukan dosanya gede. Kalau kita durhaka dosanya gede. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan betapa pentingnya bakti orang tua, bahkan walaupun cuman sekilas pandangan mata. Di antaranya nih, kata Nabi dalam satu riwayat, beliau bersabda, "Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu lahu biha hajjah makbulah mabrurah." Tidaklah ada satu orang melihat ke wajah kedua orang tuanya dengan pandangan rahmat, sepandangan kasih sayang. Dia bertatap muka sama orang tuanya sambil bertatap muka dengan pandangan yang enak, itu dia dapat pahala haji. Bukan sekedar haji yang makbulah mabrurah, haji yang mabrur, haji yang diterima. Itu dengan sekedar pandangan dia bisa dapat pahala segitu besar. Tapi kebalikannya, dalam sabda Nabi yang lain, Nabi bersabda, "Ma barra abahu man syadda ilaihi taraf bil ghadab." Tidaklah seseorang dicatat berbakti sama orang tua kalau dia pernah memandang orang tuanya dengan pandangan yang tajam karena marah.
Apa kalau bahasa sini? Walhasil Pak orang kalau marah kan apa? Misalkan orang tuanya digituin, pandangan tajam, itu termasuk durhaka. Cuman Pak urusan pandangan doang nih remeh nih. Bisa berbalik segitu jauh. Kalau kita pandangan rahmat bisa dapat pahala haji, makbulah, mabrurah. Tapi kalau kita udah pandangan yang nggak enak, pandangan kesel, bisa jadi orang durhaka. Itu baru pandangan. Bagaimana kalau udah main tangan? Apalagi kalau berita-berita sekarang serem udah. Anak bunuh orang tuanya, orang tua bunuh anaknya. Berita-berita udah nggak masuk akal sekarang. Bisa tuh bunuh-bunuhan antara orang tua sama anak. Luar biasa. Banyak tuh masalah bakti orang tua. Ada dulu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu cucunya Nabi, anaknya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Ali. Itu dia diriwayatkan nggak pernah mau makan bareng sama ibunya. Nggak pernah mau makan bareng sama ibunya. Alasannya kenapa? Katanya beliau, rubbama tasbiqu ainuha ila syai'in minat ta'am fa akhadahu qablaha. Dia takut seandainya taruhlah kita makan kalau zaman sekarang pakai lesehan atau pakai meja, walhasil kan menunya dihidangkan tuh, ada lauk ini, nasi, lauk ini. Nah, katanya Sayyidina Hasan dia takut kalau makan sama ibunya matanya sudah ngelirik mau ngambil lauk itu, keduluan dia yang ngambil. Jadi kalau makan bareng ibunya dia takut ketika ibunya sudah ngelirik, oh mungkin dalam hatinya ibunya mau makan lauk ini, tapi kan dalam hati nggak ngomong. Akhirnya dia nggak tahu si anaknya ngambil duluan. Nah, dia takut kejadian begitu kalau makan bareng sama ibunya, sehingga hati ibunya kecewa gara-gara makanannya diambil duluan. Jadi Sayyidina Hasan nggak pernah mau makan bareng sama ibunya, takut nyakitin hati karena lauknya diambil duluan. Sampai begitu ulama, orang-orang soleh dulu menjaga. Terus gimana kita kalau makan bareng? Nggak apa-apa, cuman ajarkan aja orang tuanya aja dulu yang ngambil. Kalaupun kita mau makan, oh saya nggak ada momen bareng keluarga kecuali makan bareng, ya nggak apa-apa, cuman ajarkan jangan anaknya dulu yang ngambil, biar orang tuanya dulu. Orang tuanya sudah ngambil mau lauk ini anaknya deh ngambil, gitu. Itu diantaranya Sayyidina Hasan. Nanti ada lagi cerita yang masyhur masalah Alqamah. Cuman sebelum itu katanya ulama dari hadis tadi tuh, birru abaakum tabirrokum abnaukum. Nabi bilang baktilah sama orang tua, niscaya anak kalian bakti sama kalian. Itu sebenarnya di situ ada bisyarah, ada kabar gembira, ada 5 kabar gembira buat orang yang berbakti sama orang tuanya. Yang pertama tulul umur. Jadi sama ulama, walaupun kalimatnya singkat, cuman dia benar-benar bisa ngambil hikmah yang banyak dari perkataan Nabi yang singkat. Saking telitinya ulama sama perkataan Nabi. Katanya ulama, dari ucapan Nabi tadi, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian berbakti kepada kalian. Kata Nabi ada 5 kabar gembira yang bisa disimpulkan dari hadis tadi bagi anak yang berbakti sama orang tuanya. Yang pertama tulul umur, berarti itu anak bakal panjang umur. Kan Nabi bilang kalau kamu berbakti nanti kamu anaknya bakal berbakti, berarti dia panjang umur dulu, karena nanti bakal punya anak yang berbakti. Dia pasti bakal panjang umur tuh, panjang umur sampai umur yang sekiranya punya anak. Yang pertama. Yang kedua husulul aulad, ya berarti nanti dia bakal punya anak. Kan banyak orang yang panjang umur gak punya anak, bahkan udah nikah gak punya anak, ada juga. Cuman katanya ulama, dari situ bisa diambil kesimpulan kalau anak berbakti pasti nanti dia punya anak. Karena Nabi bilang kalau kamu berbakti anak kamu nanti bakti, berarti punya anak gak? Punya anak nanti berarti. Tuh, itu 2. Anak yang berbakti berarti nanti dia bakal panjang umur dan bakal punya anak berarti. Yang ketiga hayatuhum,
anaknya bakalan hidup. Kan banyak orang baru lahiran sebulan anaknya meninggal, atau sekian tahun umur-umur yang masih belum bisa paham sesuatu, umur 2 tahun 3 tahun meninggal duluan. Nah, dari hadis tadi kata ulama, berarti anak yang berbakti sama orang tua umurnya bakal panjang, dia bakal punya anak, dan anaknya bakal hidup sampai umur yang bisa sekiranya paham, umur-umur agak dewasa gitu. 3. Yang keempat, birruhum, ya anaknya bakal berbakti, jelas tuh kayak hadis tadi. Berbakti kepada orang tua, anak kalian akan berbakti. Yang kelima, kibrohum, anaknya bakal tumbuh besar. Jadi dari perkataan Nabi yang singkat tadi, kata ulama, itu berarti sudah kabar gembira tuh. Kalau ada anak berbakti sama orang tua, berarti dia bakal panjang umur, bakal punya anak, anaknya bakal hidup sampai dewasa dan berbakti sama dia. Dari hadis tadi. Itu telitinya ulama tuh, walaupun perkataan Nabi singkat, cuman dia bisa menjabarkan secara detail, secara rinci. Nah, di antara kisah yang paling masyhur masalah bakti orang tua ini kisah Alqamah. Alqamah itu sahabat Nabi. Diriwayatkan anna Alqamah kana katsira ijtihad fi ta'ah minas shalah was shaum was shadaqah. Alqamah ini hidup di zaman Nabi. Alqamah ini sahabat Nabi. Dia ini orang yang sangat ijtihad, sangat usaha luar biasa dalam melakukan ketaatan, baik salatnya, puasanya, sedekahnya. Famarido washtadda maraduh. Kemudian pada satu waktu dia sakit, dan sakitnya ini parah, sakit yang sangat parah. Fa arsalat imra'atuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, inna zauji Alqamah fin naza fa aradtu an u'limaka ya Rasulullah bihali. Akhirnya istrinya Alqamah dia mengirimkan kabar kepada Nabi. Dia bilang, wahai Nabi, suami saya ini sedang naza, udah sakaratul maut, udah meninggal. Saya pengen kamu mengetahui secara langsung keadaannya. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ammaran wa Bilalan wa sahiban. Akhirnya Nabi ngirim 3 utusan, ngirim 3 sahabat untuk melihat kondisinya Alqamah ini. Namanya Ammar, Bilal sama Sahib. Ada 3 sahabat diutus sama Nabi buat ngelihat kondisinya Alqamah yang katanya sedang naza, sedang sekarat. Wa qala umdu ilaihi walakinuhu syahada. Akhirnya Nabi perintahkan ke 3 utusan ini, coba kamu pergi ke Alqamah, talqin syahadat. Kan ini penyakit udah parah, jadi dianggap mungkin sudah pasti meninggal deh. Jadi Nabi kasih tugas, kamu jenguk Alqamah, talqin syahadat. Jadi meninggalnya biar husnul khotimah. Akhirnya faja'u ilaihi, pergi nih sahabat 3 pergi ke Alqamah. Fajaduhu fin naza, ya didapati benar sudah naza, sudah sekarat Alqamah. Faja'alu yulaqinahu la ilaha illallah walisanuhu la yantik biha. Akhirnya si sahabat ini melaksanakan perintahnya Nabi, ditalkin nih Alqamah, ayo la ilaha illallah, ditalkin supaya matinya husnul khotimah. Tapi lisanuhu la yantik biha. Ternyata si Alqamah ini dia nggak bisa ngikutin tuh talkinan la ilaha illallah, nggak bisa, mulutnya kekunci, nggak bisa dia ngucap. Padahal sudah ditalkin sama sahabat Nabi lagi. Sahabat Nabi jelas orang soleh. Ini bukan orang sembarangan Nabi. Yang nalkin sahabat Nabi, yang nyuruh Nabi langsung. Tapi tetap aja nggak bisa mengucap la ilaha illallah, nggak bisa. Akhirnya fa arsalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala. Akhirnya ini orang 3 sahabat Nabi 3 balik lagi ke Nabi ngabarin, ini sudah ditalkin nggak bisa. Akhirnya faqala, Nabi bilang, hal min abawaihi ahadun hai. Coba cari tahu Alqamah ini orang tuanya ada yang masih hidup nggak, baik bapaknya atau ibunya. Qila ya Rasulullah lahu ummun kabiratus sin. Katanya akhirnya ada salah satu yang punya info, dikasih tahu ke Nabi, wahai Nabi,
Alqamah ini yang masih ada ibunya, cuman sudah tua, sudah kabiratus sin, udah tua ibunya. Kalau bapaknya mungkin sudah nggak ada. Yang jelas ibunya masih ada, sudah tua. Ibunya Alqamah. Fa arsala ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha in qadarti alal masir ila Rasulillah wa illa fantadhirihi fil manzil hatta ya'tiyaka. Faja'a ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbaraha bidzalik. Akhirnya si ibunya Alqamah pertama ditawarin, bisa enggak ketemu Nabi, samperin Nabi. Cuman karena udah tua dia enggak bisa. Ya udah, kalau enggak bisa ente tunggu di rumah, nanti Nabi yang datang ke rumahnya kamu. Akhirnya Nabi datang nih ke rumah ibunya Alqamah. Nabi samperin ke rumah ibunya Alqamah. Faqalat nafsi li nafsihil fida ana ahqun bi'tiyanihi. Fatawakkatu wa qamat ala asa wa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salamat wa radda alaihi salam. Salah sedikit tadi. Jadi tadi ditawarin, kalau kamu bisa ketemu Nabi, kamu yang ke rumahnya Nabi. Kalau kamu nggak bisa, Nabi yang datang. Akhirnya kata ibunya, oh enggak, jangan Nabi yang datang, ya saya lah yang datang. Saya kan umatnya, saya yang datang. Akhirnya dia belain datang ke Nabi pakai tongkat tuh, kan sudah tua. Dia belain datang ke rumah Nabi dengan tongkatnya dia. Akhirnya sudah nyampe rumahnya Nabi, dia mengucapkan salam dan Nabi balas salamnya. Maqalalah, akhirnya Nabi mulai tanya ke ibunya Alqamah, ya umma Alqamah usdukini wa in kadzabtini ja'al wahyu minallah ta'ala kaifa kana halu waladik Alqamah. Katanya Nabi, wahai ibunya Alqamah, ini saya mau nanya, kamu jawab yang jujur. Kalau kamu berani bohong, nanti pasti ada wahyu Allah yang turun. Allah bakal ngasih tahu kalau kamu bohong. Saya mau tanya, kamu jawab yang jujur, jangan bohong. Kaifa kana halu waladik Alqamah? Gimana sih keadaannya anakmu Alqamah pas hidupnya dia ini, gimana sih, rapi atau nakal atau bagaimana? Qalat, kata ibunya, kana katsiras shalah, katsiras siyam, katsiras shadaqah. Dijawab ibunya dengan jujur, Alqamah ini banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Memang keadaannya begitu, dia bukan orang nakal, orang rapi. Banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Kalau Rasulullah SAW, akhirnya Nabi tanya lagi, fama haluki, kalau keadaannya kamu gimana sama Alqamah? Itu kan keadaannya Alqamah rapi, sholat iya, sedekah iya, puasa iya. Kalau keadaannya kamu gimana? Katanya Nabi. Qalat, kata si ibunya Alqamah, ya Rasulullah, ana alaihi sakhitoh. Katanya ibunya Alqamah, tapi kalau keadaan aku, saya murka sama Alqamah. Saya enggak ridho sama Alqamah. Padahal Alqamahnya rapi nih, puasa iya, sedekah iya, sholat iya. Tapi ketika Nabi tanya, kalau kamu gimana sama Alqamah? Saya enggak ridho sama dia, saya murka sama dia. Qala walima. Akhirnya Nabi tanya, kenapa? Kok bisa? Ini kan anak rapi. Kok bisa seorang ibunya enggak ridho sama anak yang model begini? Qalat ya Rasulullah, kana yu'athir zaujatahu wa yaksini. Nah ini nih. Ini jawaban yang harus digarisbawahi. Katanya ibunya Alqamah, wahai Rasulullah, Alqamah ini yu'athiru zaujatahu wa yaksini. Dia ini lebih mementingkan istrinya daripada saya ibunya. Wa yaksini, dan dia ngelawan sama saya. Jadi ibunya enggak ridho nih, padahal Alqamahnya rapi, orang rapi. Tapi dia mendahulukan istrinya daripada ibunya. Dan dia ngelawan sama ibunya. Akhirnya Nabi bilang, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sukhta ummi Alqamah hajjaba lisana Alqamah anis syahadah. Kata Nabi, oh ya ini dia jawabannya nih. Kenapa Alqamah enggak bisa syahadat sudah ditalkin sahabat? Karena kemurkaan, ketidakridhoan dari ibunya Alqamah membuat lisannya Alqamah enggak bisa mengucap syahadat di akhir
hayat. Udah ketemu nih, jawabannya sudah ketemu. Karena si Alqamah lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Tsumma qala ya Bilal intolik wajma'li hatoban katsira. Akhirnya Nabi bilang ke salah satu sahabat yang tadi, ya udah kalau begitu wahai Bilal, coba ente sekarang cari kayu bakar yang banyak. Cari kayu bakar yang banyak. Qalat, ibunya Alqamah bingung, apa nih kok tiba-tiba jadi kayu bakar? Ini anak saya lagi sekarat, bisa syahadat enggak? Terus ditanya keadaan kok tiba-tiba sekarang pindah jadi kayu bakar pembahasannya. Akhirnya ibunya nanya, wa ma tasna'u bihi ya Rasulullah? Mau buat apa pakai kayu bakar nih? Kok sekarang ada masalah kayu bakar? Qala, katanya Nabi, fahrikuhu binnar. Saya mau saya bakar Alqamahnya. Mau saya bakar Alqamahnya. Qalat, akhirnya ibunya ngomong lagi, ya Rasulullah waladi la yahtamil qalbi in tuhrigahu binnar baina yadayya. Wahai Rasulullah, itu Alqamah anak saya. Saya punya hati enggak bakal tega ngelihat anak saya dibakar di hadapan saya. Ini termasuk rahmatnya ibu. Anak mau gimana aja, tetap ujung-ujungnya pasti ibu masih ada kesiannya, itu pasti ada. Nakal-nakalnya anak. Nah, ibunya Alqamah protes, masa mau dibakar depan saya anak saya Alqamah? Katanya Nabi, ya umma Alqamah fa'adabullah asyaddu wa abqa. Wahai ibunya Alqamah, siksanya Allah di neraka nanti jauh lebih sakit dan lebih lama. Ini dibakar cuman 5 menit mati deh Alqamahnya, selesai deh. Enggak berasa 5 menit mati selesai. Cuman adab di akhirat lebih parah lagi. Api neraka siksanya lebih panas dan waktunya lebih lama. Fa in sarraki an yaghfirallahu lahu fardi anhu. Katanya Nabi, kalau memang kamu pengen Alqamah diampunin, ente ridho sama Alqamah, jangan murka begitu. Nih orang sudah mau meninggal, kalau kamu tidak memberikan ridhonya, nanti meninggalnya bakal diadab. Daripada diadab di neraka, dibakar aja sekarang di dunia. Ini digertak nih sama Nabi, supaya dipaksa secara supaya mau ridho gitu. Fawalladzi nafsi biyadihi la yanfa'u Alqamah bi sholatihi wala bi siyamihi wala bi shadaqatihi madumti sakhit. Katanya Nabi, adabnya Allah lebih nanti di neraka lebih parah, lebih lama. Kalau kamu mau Alqamah diampunin, kamu ridho karena semua sholatnya Alqamah, semua puasanya, semua sedekahnya nggak ada manfaatnya buat dia di akhirat selama kamu masih murka kayak begini, katanya Nabi. Akhirnya faqalat, katanya ibunya Alqamah, ya Rasulullah, fa inni ushidullaha ta'ala wa malaikatahu wa man hadarani minal muslimin anni qad raditu an waladi Alqamah. Akhirnya ibunya Alqamah ngalah dia. Ya Rasulullah, hendaklah kamu jadi saksi, malaikat jadi saksi, semua orang yang hadir ketika itu jadilah saksi. Sekarang saya sudah ridho sama anak saya yang namanya Alqamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intalik ilahi ya Bilal, fandur hal yastati an naqula la ilaha illallah amla. Fala'alla umma Alqamah takalamat bima laysa fi qalbiha hayaan minni. Nabi masih belum 100% nih. Akhirnya kata Nabi bilang ke sahabat Bilal, wahai sahabat Bilal, oke, coba sekarang kamu pergi lagi ke Alqamah, lihat Alqamah udah bisa syahadat belum? Karena bisa jadi ini ibunya Alqamah ngomong cuman gak enak sama saya, hatinya mungkin belum ridho, ngomongnya terpaksa, takut anaknya dibakar, udah ngalah aja, tapi hati belum nerima, takutnya begitu. Kata Nabi, suruh ke sahabat Bilal, ayo buktikan, lihat Alqamah, kalau ini ibu ridhonya benar dari hati, pasti bisa Alqamah ngucap syahadat. Cuman kalau cuman ngomong lisan aja, cuman gak enak sama saya, tapi hatinya belum ridho, pasti tetap gak bisa, walaupun ngomongnya sudah ridho. Akhirnya pergi, fantolaqa Bilal, akhirnya sahabat Bilal pergi ke Alqamah tadi.
Fasami'a Alqamah yaqulu min dakhilid dar la ilaha illallah. Akhirnya sahabat Bilal pergi ke Alqamah, kedengeran tuh Alqamah udah mulai bisa ngomong la ilaha illallah di dalam rumah yang tempat dia sekarat tadi. Fadakhala Bilal faqala ya haula anna sukhta ummi Alqamah hajjaba lisanah anis syahadah wa anna ridhaha atraqa lisanah. Akhirnya sahabat Bilal pergi ke rumah Alqamah dan terdengar Alqamah sudah bisa syahadat, sudah bisa la ilaha illallah. Akhirnya sahabat Bilal ngomong tuh ke orang-orang yang hadir di tempat Alqamah sekarat, wahai orang-orang, ketahuilah yang bikin Alqamah tadi nggak bisa syahadat adalah murka dari ibunya. Tapi sekarang ibunya sudah ridho dan kalian semua sudah menyaksikan sendiri, sekarang Alqamah sudah bisa syahadat. Tsumma mata Alqamah min yaumihi. Enggak lama hari itu juga habis dia syahadat meninggal Alqamah. Meninggal husnul khatimah. Fa hadarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi ghuslihi wa takfinihi tsumma shalla alaihi wa hadara dafnahu tsumma qama ala syafiri gobri. Akhirnya setelah si Alqamah ini meninggal sudah bisa syahadat di detik-detik terakhir tuh, dengan usaha yang Nabi lakukan, dia meninggal. Akhirnya Nabi datang dimandiin, dikafanin, dikubur, ya dimandi, dikafan, dibawa ke kubur gitu. Nah, ketika sudah Nabi di pinggir kuburnya gitu, Nabi berkata, ya semacam ceramah-ceramah. Kalau kita habis nguburin orang kan biasanya ada tuh nasihat-nasihat sekilas. Nabi ngasih ceramah, ya ma'syaral muhajirin wal ansor, wahai orang-orang muhajirin dan ansor. Muhajirin itu sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor sahabat Nabi yang orang asli Madinah. Wahai para muhajirin wal ansor, man faddala zaujatahu ala ummihi, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya atas ibunya, fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Itu orang yang dapat laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah enggak bakal terima dia mau berbuat baik gimana, enggak diterima. Illa an yatuba ilallah, kecuali syaratnya harus tobat dulu, kembali tobat kepada Allah, wa yuhsin ilaiha, dan berbuat baik kepada ibunya, wa an yatluba ridhoha, dan minta ridho ibunya. Faradiyallahu azza wa jalla faridallah azza wa jalla fi ridhoha wa sukhtullah fi sukhtiha. Karena ridhonya Allah itu ada di ridhonya ibu, dan murkanya Allah ada di murkanya ibu. Nah, itu termasuk kisah yang paling masyhur, masalah birrul walidain. Jadi bisa dibayangin, yang pertama tadi sosoknya sendiri Alqamahnya orang soleh nih, sahabat. Serendah-rendahnya sahabat itu lebih tinggi dari wali yang paling tinggi. Dan ini sahabat bukan sahabat-sahabat yang standar, dia disebutkan tadi ijtihadnya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Ada sahabat-sahabat yang miskin, ada mungkin sedekahnya nggak sehebat Alqamah. Ini dia luar biasa, puasanya, sedekahnya, sholatnya. Udah gitu pas mau meninggal, yang nyuruh talqin Nabi langsung yang nyuruh. Yang talqin bukan orang biasa, sahabat lagi. Lagi sahabat Bilal, termasuk sahabat yang imannya luar biasa kan, sahabat Bilal, sampai dia ditimpa pakai batu. Ini yang nalkin orang-orang yang imannya udah top, tetap nggak bisa dia. Mau syahadat di akhir hayat nggak bisa, karena belum dapat ridho orang tua. Alasannya tadi, jadi mendahulukan istri daripada ibunya. Nah, jadi ini pelajaran penting nih. Ya, terutama bagi yang sudah menikah ataupun yang nanti kedepannya bakal menikah. Itu jadi zaman sekarang banyak zaman sekarang. Banyak ya tadi tuh di panti jompo. Banyak
kok di kota-kota besar ada tuh yang begitu. Jadi bukan cuma di sinetron tuh, ada beneran tuh orang-orang tuanya taruh panti jompo. Atau mungkin tinggal serumah, cuman ya udah ibunya mungkin dijadi kayak pembantu yang nyuci piringnya ibunya, yang nyuci baju ya ibunya, istrinya tenang aja deh. Nanti punya anak yang ngurusin jadi babysitternya ibunya lagi. Banyak nih, ini kelihatannya sepele, cuman termasuk banyak kejadiannya. Gitu. Walhasil banyak cerita-cerita yang terakhir timbul nih pertanyaan. Terus kalau orang tua saya udah wafat, bagaimana? Mau berbakti sama orang tuanya udah wafat, kan mungkin sampean sebagian orang tuanya ada yang udah wafat. Gimana nih? Mau berbakti sama orang tua udah wafat. Nah, ada riwayat anna rajulan min Bani Salamah, ada salah seorang laki dari kabilah, dari suku namanya Bani Salamah, jaa ilan nabi, dia datang ke nabi, faqala, dia ngomong ke nabi, inna abawayya qad mata, wahai nabi, ayah dan ibu saya sudah meninggal, orang tua saya sudah meninggal, fahal baqiya min birrihima alayya syai'un, masih ada enggak saya cara mau bakti sama orang tua, masih bisa enggak? Orang tua saya udah wafat nih. Ada kata Nabi, naam, ya masih bisa. Caranya ada 4. Berbakti sama orang tua, tapi orang tua udah wafat, caranya ada 4. Yang pertama, al-istighfar lahuma, mintakan ampun buat orang tua. Atau kalau bahasa gampangnya doain orang tua. Doa orang tua ma'ruf doanya rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Katanya ulama, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, anishkurli wali walidayka, bersyukurlah kepada aku dan kedua orang tuaku. Katanya ulama, bersyukur kepada Allah itu diantara caranya sholat 5 waktu. Kalau bersyukur sama orang tua, caranya mendoakan orang tua setiap habis sholat 5 waktu. Di sholat 5 waktu, setiap habis sholat fardu doakan orang tua. Kalau nggak bisa, misalkan nih sampai menjadi makmum, nanti imam doa kita amin amin aja, mungkin nggak ada doa orang tuanya, ya bisa diganti. Nggak mesti habis sholat 5 waktu juga, cuman kalau habis sholat 5 waktu ada keutamaannya sendiri. Kata ulama, kalaupun nggak bisa habis sholat 5 waktu, ya minimal sehari 5 kali. Sehari 5 kali, sebagian ulama menganjurkannya dipindah kapan? Habis adzan. Jadi biasa kita kalau yang diajarkan di pondok-pondok tuh habis doa adzan baca Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi yang 5 kalinya itu terakhirnya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu bisa tuh dipindah habis doa habis adzan. Jadi minimal doa orang tua tuh habis sholat kalau bisa dibaca. Kalau nggak bisa ya minimal sehari 5 kali. Kalau mau nggak bingung ya itu ulama menganjurkan habis adzan. Nah, itu yang pertama, cara berbakti sama orang tua, istighfar lahuma, mintakan ampun, atau kalau bahasa gampangnya doa buat orang tua. Yang kedua, infadu ahdihima, menunaikan janji mereka. Misalkan mereka punya janji sama orang, keburu meninggal, kita yang lanjutkan. Atau mereka punya hutang sama orang, keburu meninggal, kita yang lunaskan. Itu termasuk bentuk bakti sama orang tua ketika dia sudah meninggal. Yang ketiga, ikromi sodikihima, memuliakan teman-temannya mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang kenalannya orang tua kita ketika hidup, ketika orang tua kita meninggal, kita tetap hormati itu teman-temannya orang tua kita. Karena nanti namanya orang tua kita keangkat, oh masya Allah ya anaknya fulan nih teman anak dulu. Dia berhasil ngedidik anak, walaupun udah meninggal masih hormat sama anak. Namanya orang tua naik tuh ketika kita menghormati teman-temannya orang tua. Yang keempat, silaturahim allati la tusol illa bihima. Dia menyambung silaturahim ya dengan keluarganya orang tua, dengan kerabat-kerabatnya orang tua. Bukan sekedar menghormati, kita mengunjungi, itu lebih lagi.
Kalau mengunjungi pasti menghormati. Orang kalau nggak menghormati orang nggak mungkin dia mau datang ke tempatnya. Karena dia hormat, dia yang datang. Itu ikram yang lebih lagi, penghormatan yang lebih lagi. Di 4 tuh. Berbakti sama orang tua ketika orang tuanya meninggal, kata Nabi ada 4 cara. Mintakan ampun buat dia atau doa gitu. Kedua, selesaikan janji-janjinya dia ke orang atau hutang-hutangnya. Yang ketiga, hormati teman-temannya. Yang keempat, silaturahim, kunjungi kerabat-kerabatnya. Itu 4 cara berbakti sama orang tua ketika dia sudah meninggal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang berbakti sama orang tua, mendapat ridhonya orang tua fid dunya wal akhirah. Al-hadiniyah wa la qunatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.